lebih ke iya terbang betul kayak ini OTW guys. Menuju ke kebun hidroponik Alisa Park. Hai. Halo guys, selamat datang di wawancara seru kita kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Awa, aku Ananta. Di sini kita bakal wawancara pelaku budidaya tanaman hidroponik. Betul. Kalau misalkan kalian mau tahu cara gimana nanamnya ataupun cara perawatannya, bisa ngikutin video kita sampai akhir. Betul banget. Sekarang kita OTW menuju lokasinya. Oke, bye. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu? Saya dari Alisa Farm ya. Kami bertiga. Saya sendiri adalah Ibu Dr. Anda Elis Julaiti MPD. Kemudian yang kedua ada Bapak Haji Budi Hartono MSI. Kemudian yang ketiga Anilsa Listiana Maharani MSI MPD. Kalau boleh tahu Ibu menanam kangkung ini udah berapa lama Ibu? Kangkung sejak tahun 2017. 2017 kemarin. Untuk luas kangkungnya sendiri, lahan kangkungnya maksudnya itu butuh berapa Ibu? Ya. Kangkung yang dibudidayakan itu, kalau kangkung tidak terlalu banyak di asli Alisa Farm, ada paling 7 kali 25 175 ya. 175 lubang tanam. Ibu, kalau saya boleh tahu Ibu gabung sama kelompok tani ya Bu? Kelompok tani enggak, tapi kelompok hidroponik ya. Itu manfaat yang Ibu dapat dari situ itu apa Bu? Yang dirasain gabung dari kelompok hidroponik? Ya, kaitannya dengan pengalaman bagaimana budidaya hidroponik. Tahapan awal persiapan lahan sebelum menanam kangkung itu seperti apa Ibu? Kan hidroponik ya. Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan ini ya, bahannya. Jadi ada alat, ada bahan kan. Bahannya adalah rock wool, benih, nutrisi. Kemudian alatnya adalah yaitu berbentuk rak hidroponik. Rak hidroponik itu ada talang kayak gini, tralon, kemudian atasnya dinaungi plastik jupi, kemudian ada tandon untuk air nutrisi, dan ada ini kompak. Biasanya Ibu tuh nanam jenis varietas kangkungnya tuh apa ya? Varietas Bangkok. Kenapa Ibu milih varietas tersebut? Bagus, tubuhnya bagus. Untuk sistem pengairannya yang digunakan apa Bu? Sistem hidroponiknya NFT. Ngerti saya. Lalu Ibu kalau biasanya tuh pakai pupuk gak? Iya, pupuknya nutrisi hidroponik.
untuk jadwalnya biasanya diberinya kapan? Diberinya ya ketika pertama nanam, kasih air kan, air nutrisi dengan kekentalan tertentu. Nanti airnya surut, kalau udah surut ya dikasih lagi. Begitu terus ya Bu? ya. Oke, cara pengendalian gulma di kampungnya tuh bagaimana Bu? Nggak ada gulma. Kalau hidroponik ya Bu. Kira-kira kalau di hidroponik itu berarti ada hama atau yang menyerang kayak penyakit gitu nggak Bu? Ada sih, Tetap ada. kayak ulat. Cara penanganannya tuh seperti apa? Penanganannya kalau ulat besar ya di manual, dipencet. Kalau masih kecil kita pakai ini organik, Pestisida. pestisida organik. Kalau kendala lainnya yang dihadapin apa Bu kendalanya kayak cuaca atau apa? Ya kalau kangkung kayak Kangkung gitu itu gimana? bagus ya, kuat di cuaca panas, matahari, tapi juga kuat asal air nutrisinya cukup, anginnya cukup. Kendalanya adalah pemasarannya. Kadang kangkung itu ya makanya kita tidak terlalu banyak karena kita kalah dengan dengan ini. Kalau mutu kita jauh dari harga dari pasar ya. Tapi kalau kangkung itu nanggung gitu. Jadi di hidroponik itu kan ininya pasarnya menengah ke atas. Nah, yang menengah ke atas nggak begitu senang dengan kangkung, yang menengah ke bawah senangnya kangkung pasar. Oh iya. Kalau waktu untuk tanam dari menanam sampai panen itu butuh waktu berapa lama? Sedikit cuma 20 hari. Kira-kira hasil panennya tuh rata-rata berapa gitu ya Bu beratnya? Dalam sekali tanam. Perkiraannya Bu. Iya. Tadi kan ibu nanam tuh berapa? 725 lubang Iya. tanam. Jadi 200 gram itu jadi 100 gram satu lubang tanam. Untuk hasil panennya sendiri itu jualan dan diterapkan itu kan Ibu kerja sama yang lain ya Bu? Iya. Itu bagi hasil atau bagaimana? Oh enggak, kalau kerjasama itu kita cuma ini pengalaman aja, bagi pengalaman. Itu enggak ada hubungannya dengan pemasaran. Kira-kira harapan Ibu untuk pemerintah kayak mendukung petani kangkung gitu, kayak apa gitu yang kurang dari program pemerintah Dan harapan Ibu ke depan? Beberapa pemerintah kaitannya dengan budaya petani kangkung ya. Sebenarnya kangkung itu banyak dipakai ya sebenarnya. Kayak di Bandung itu relasi hidroponik ibu, dia itu memang produksinya banyak kangkung karena kangkung itu banyak digunakan jadi di Bandung itu sudah menggunakan hidroponik kangkungnya. Itu kan kayak di seafood itu kan banyak ya, seafood, terus apa lagi kangkung. Sebenarnya kangkung itu nomor 1 di hidroponik itu. Dan di sini juga pernah seperti itu. Tapi kalau sekarang ya tadi saya katakan menengah tradisional. Jadi untuk hidroponik sekarang kangkung itu kalah oleh selada. Selada berarti yang paling laris gitu Bu? Paling laris. Selada karena selada hidroponik itu umurnya lebih lama. Jadi artinya gini, kalau kita beli selada dari pasar sekarang beli besok layu. Kalau kita beli selada dari hidroponik itu bisa 1 minggu. Jadi kalau untuk pedagang-pedagang kayak salad roll, burger, kebab itu lebih senang ke hidroponik karena mungkin dia sedikit-sedikit ya pakainya dan layu. Jadi harapan saya ke depannya untuk petani kangkung dari pemerintah ya intinya adalah pemodalan mungkin ya.
pesan ibu kepada mahasiswa dan perguruan tinggi buat membantu pengembangan budidaya kangkung apa? Ya itu, jadi kita bukan kangkung aja ya, kangkung ya boleh lah. Jadi artinya begini, harapan saya kepada mahasiswa generasi Z ini mulai melirik ke hal-hal yang ada kaitannya dengan yang paling dekat ke perut ya. Jadi selama ini kan kita itu mengadakan beli. Jadi walaupun mahasiswa perguruan tinggi ini misalnya mencetak untuk jadi akademisi, ya tetap saja akademisi yang bisa mempraktekkan langsung memproduksi makanan sendiri, tidak mengandalkan keluar, walaupun hanya misalnya teh sayuran kangkung aja dulu, yang lainnya cabai bawang bolehlah beli gitu. Jadi ada satu saja satu saja jenis tanaman yang bisa dibudidayakan sendiri untuk minimal keperluan sendiri. Mungkin tadi ya Bu untuk wawancaranya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya ya Bu. Betul. Kangkungnya Terus harapan itu juga ya, walaupun ini kan agribisnis ya, agribisnis itu jangan sampai begini agribisnis, tapi ingin tahu bisnisnya aja. Tetap mau ke ini ya. agrinya itu harus dikuasai gitu. Iya, jenis agri itu apa sih? Apanya? Apanya agri itu apa arti agri? Arti agri itu dijelasin dulu. Hai teman-teman, jadi kita ada di rumah pemiliknya. Di sini dilihat dia menanam budidaya berbagai tumbuhan. Di sini ada seledri juga, ada kale. Di sini ada benih-benihnya. Apa namanya? Benih-benih, emang benih-benih. Benih-benih pakcoy dan Ini guys, kita bisa lihat di pemiliknya juga emang suka menanam di rumahnya. Saya boleh izin bertanya nggak Bu? Kan di sini pakai nutrisi juga ya Bu? Kira-kira tuh apa nutrisinya caranya tuh disemprot atau kayak dari bubuk sih, kayak disebar-sebar? Enggak. Disemprot? Iya, nanti diajarin. Oh enggak gitu. kasih Bu. Tapi melalui proses fermentasi. Pak Ari TDS di mana? Ponik ya, baru kita bisa menyelesaikan tugas-tugas, dan mudah-mudahan ini sesuai tujuan. Pelatihan ini bisa berdampak ya. Kemarin kan kalian nanya dampaknya apa, yaitu dampak itu paling tidak kita itu kalau sekarang mulai jadi generasi Gen Z ini mulai mengenal dulu. Setelah mengenal berarti mempelajari ilmunya, dan diharapkan bisa mempraktekannya di rumah masing-masing untuk keperluan minimal keperluan kita. Nah, kita mulai ini sudah dihitungkan, kemarin sudah diperkenalkan. Ada 3 instruktur, yaitu Bapak Haji Budi dan saya sendiri Bu Elis, dan anak saya ini beda-beda kebutuhannya. Mengapa hidroponik? Yang pertama tanpa tanah. Ya, kalau kita itu biasa sudah anak-anak Gen Z. Ibu sendiri sekarang udah males megang-megang tanah ya. Makanya kita pilih hidroponik untuk budidaya ini. Kemudian yang kedua, hemat air. Kalau kita nanam misalnya, harganya beda kan? Cianjur, di Lembang, tuh, di Lampung itu penghasil sayuran itu beda-beda. Beda-beda. Jadi biasa sayuran itu tumbuh subur bagus di daerah dingin, Lembang, Lampung misalnya. Kalau di Serang boro-boro nggak bakal ada numbuh selada itu di Serang. Karena yang tanah hara di Serang ini tidak cocok untuk tanaman selada misalnya. Kangkung, terus bayam, walaupun memang ada produknya, tapi akan beda rasanya dengan yang dari daerah-daerah Lampung, daerah dingin pokoknya. Nah, tapi dengan hidroponik ini
kita bisa membuat rasa kangkung di di Lembang atau di Lampung sama. Ya silakan nanti ya kalau mau coba nanti dimasak bisa masakan. Jadi tepat sasaran karena apa ya, kita membuat formulanya itu ya seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Tapi anginnya tidak ada juga tidak akan bagus dengan pertumbuhan. Jadi ada 3 pokoknya, nutrisi, air, udara dan matahari. Udara ada 2 macam, udara terbuka dan udara di air. Udara oksigen terlarut. Nah, teknik hidroponik ada 2 macam. Yang pertama substrat dan yang kedua non substrat. Kemarin juga ada pertanyaan kan. Substrat itu Inauli F1 sama ini juga ya. Saya katakan tadi membuatnya itu ya itu dia punya ini sendiri. Nauli ini dari mana dan mana ya. Dikawinkan kemudian jadilah ini F1. Kemudian bayam, ini bayam merah, bayam hijau juga sama, kita pakai bintang Asia. Tadi belum saya bahas, kelemahan, kekurangan, dan keunggulan NFT dan DFT. Kalau DFT itu airnya menggenang. Jadi kalau sewaktu-waktu listrik mati, dia akan kuat sampai 1-2 hari. Kita tinggalkan gitu, nggak masalah. Tapi kalau NFT karena hanya 3 mili airnya, ketika listrik mati 10 menit saja tanaman sudah layu. Sehari apalagi udah nggak bisa ketolong lagi. Apa yang paling sederhana itu ini. Ini apa, Bu? Selada. Ini nanam udah berapa hari, Bu? Kalau nanam baru kemarin, kalau belum nyemainya minggu kemarin. Oh. Nyemai tadi. Ini apa nih? Lagi lihat apa? Yuk. Oke guys, dari hasil wawancara kita tadi, kita banyak banget nih ketemu sama ilmu yang menarik. Betul, kira-kira apa aja sih yang bakal kita ulik lagi lebih dalam? Mari kita bedah. Yuk. Dari hasil wawancara, sistem tanaman hidroponik yang digunakan adalah NVT, di mana nutrisi mengalir di talang dan diserap akar tanaman. Varietas kangkung yang dipilih adalah Bangkok, karena pertumbuhannya seragam dan batangnya kuat. Persiapan lahan juga relatif sederhana, bahan berupa rukul, benih, dan nutrisi. Sementara alatnya talang, tandon, plastik UV, dan pompa air. Dengan sistem ini, pertumbuhan kangkung bisa optimal meskipun lahan terbatas. Selain itu, waktu tanam juga cukup singkat, hanya sekitar 20 hari dari penanaman hingga panen. Sistem ini juga minim gulma, sehingga pemeliharaan lebih mudah dibandingkan budidaya konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa metode hidroponik cocok untuk produksi skala kecil maupun menengah, terutama untuk pasar yang menghargai kualitas tanaman segar. Meski tekniknya efektif, beberapa kendala tetap muncul, seperti hama ulat kadang. Hama ulat kadang ini menyerang tanaman dan harus ditangani manual dengan atau dengan cara menggunakan pestisida organik. Cuaca panas tidak menjadi masalah selama sirkulasi udara dan nutrisinya cukup. Namun tantangan utama lebih pada aspek ekonomi, yaitu pemasaran. Pasar menengah ke atas atau cenderung kurang menyukai kangkung, sehingga petani hidroponik kesulitan menjual hasil panen jika tidak ada strategi pemasaran yang tepat. Dari 175 lubang tanam, tiap lubangnya biasanya menghasilkan 100-200 gram dalam 20 hari.
Untuk sistem penjualannya dilakukan langsung ke konsumen, tapi masih di lingkungan sekitar saja. Dibandingkan sayuran lain seperti selada, permintaan kangkung hidroponik masih rendah karena pasar menengah ke atas lebih menyukai sayuran dengan umur yang lebih lama. Nah, hal ini menjadi pertimbangan penting untuk strategi komersialisasi ke depannya. Berdasarkan hasil analisis, sistem hidroponik NFT terbukti efisien dan cepat dalam menghasilkan kangkung yang berkualitas. Kendala teknis relatif sedikit, namun hambatan ekonomi terutama di pemasaran perlu mendapatkan perhatian. Oke, saran dari kami juga, dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan dan fasilitas pemasaran ini sangat dibutuhkan. Juga untuk mahasiswa dan perguruan tinggi diharapkan untuk bisa berperan aktif membantu pengembangan budidaya hidroponik ini minimal untuk kebutuhan sendiri agar tercipta kemandirian pangan sekaligus membuka peluang inovasi baru. Oke guys, itu dia hasil dari analisis wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan bye-bye.